Buntut dari curhatan pesinetron Lucky Alamsyah yang mengaku mobilnya diserempet mantan Menteri Olahraga dan pakar telematika Roy Suryo memasuki babak baru. Setelah tak terima mobilnya diserempet dan saat meminta pertanggungjawaban, Roy terkesan malah dianggapnya bertingkah ponga hingga berakhir dengan keributan. Roy Suryo langsung melaporkan Lucky Alamsyah ke Polda Metro Jaya dengan alat bukti capturean video. Saya alhamdulillah sore hari ini bersama sahabat saya, penasehat saya, yaitu Pak Pitra Romadhoni, ya barusan selesai membuat LP atau laporan polisi, ya tanda bukti lapor untuk tersangka yang meskipun di sini masih dalam lidik, ya, tetapi nanti saya perhatikan. Tapi tentu teman-teman sudah tahu semua bahwa yang bersangkutan adalah saya baru tahu dia adalah seorang artis sinetron, ya. Mohon maaf karena saya nggak pernah nonton sinetronnya, ya. Dan apalagi sinetronnya sudah nggak diputar lagi sekarang. Jadi ya saya tidak tahu, berinisial LA, ya gitu. Nah, apa yang saya laporkan adalah pencemaran nama baik dan pemutarbalikan fakta. Jadi yang bersangkutan, saudara LA ini telah mencemarkan nama baik dan memutarbalikan fakta dengan mengunggah di Instastory-nya, ya. Ini semua menjadi alat bukti hukum, ya. Jadi mulai hari ini, ya, ini sudah menjadi alat bukti hukum untuk teman-teman yang lain, ya. Hati-hati kalau memposting ini sekarang, ya gitu. Karena mulai hari ini, mulai saat ini sudah menjadi alat bukti hukum. Termasuk juga sampai kepada IG story dia yang terakhir, ya. Itu sudah. Jadi sudah ada 6 capture, ya, 6 set capture dan 1 video dari IG dia, Lucky Alamsyah official _ yang kita jadikan alat bukti. Dengan payung hukum Undang-Undang ITE, Roy melaporkan Lucky dengan dalih pencemaran nama baik. Ia tak terima dituding telah bersikap tak selayaknya, apalagi tak bertanggung jawab atas insiden tersebut. Apa yang membuat saya harus melaporkan? Karena apa yang dia ceritakan dalam IG story itu adalah kabar bohong. Ya, sekali lagi saya ulangi. Apa yang dia ceritakan itu adalah kabar bohong, fitnah, dan pemutarbalikan fakta. Kejadian sebenarnya memang sempat ada persinggungan lalu lintas. Tapi berdasarkan analisa yang sudah saya konsultasikan juga dengan teman-teman dari Lantas, kalau itu mau diselidiki, bahkan kalau mau diterapkan pakai TAA, ya, Traffic Accident Analysis, ya, bisa dibuktikan bahwa sebenarnya sayalah yang justru menjadi korban. Karena kejadiannya yang ada di Jalan Pemuda hari Sabtu malam tanggal 22 Mei adalah saya sedang di lampu merah, jalur kedua dari kanan akan masuk jalur ketiga dari kanan, rifting atau sein kiri, tiba-tiba dari belakang ada kendaraan kencang yang kemudian menyerempet. Jadi saya diserempet. Jadi kalau dianalisis dari alat bukti, nanti dari kendaraannya akan ketahuan mana yang terempet, mana yang diserempet. Sebenarnya saya memang tidak mau penyelesaian di TKP karena dia sudah ribut di situ. Jadi begitu kejadian, driver saya langsung mengklakson, orangnya berhenti, kemudian orangnya turun, langsung marah-marah di samping jendela sopir saya, ya. Dan yang saya menjadi heran lagi, ketika jendela itu dibuka, ya, saya merasakan betul energi dia untuk marah tambah besar, ya gitu. Jadi dia kayak tampaknya kaget gitu atau senang gitu ya, melihat saya ada di dalam. Tahu jika dirinya dilaporkan Roy Suryo, Lucky kemudian merespon langkah bekas Menteri Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Melalui postingan Instastory-nya, Lucky mengaku aneh dengan langkah Roy yang bukannya meminta maaf atas kelalaiannya, malah melaporkan dirinya. Mohon maaf, saya masih pakai peci karena habis selesai sholat, tetapi ada berita yang masuk ke handphone saya. Ada seseorang yang kebakaran jenggot dan membuat berita katanya saya mau fitnah dia. Aduh maaf ya, saya bukan orang keturunan yang suka fitnah. Saya hanya seorang aktor yang sudah berkecimpung di bidangnya cukup lama.
yang mencoba berkarya terus dan juga mencari nafkah untuk orang tua yang sudah sepuh. Saya bukan anggota sebuah partai atau apa, jadi saya tidak punya kepentingan untuk memfitnah Anda. Saya juga tidak pernah menyebut nama Anda, saya hanya menulis RS. Jadi kalau memang merasa, ya sudah, jangan balik memfitnah saya, karena saya punya bukti, ya. Jadi monggo, mau legowo minta maaf, monggo. Tapi kalau kembali terus memfitnah saya dengan mengatakan saya memfitnah Anda, terserah. Tapi yang penting saya punya bukti. Assalamualaikum. Di tempat berbeda, buntut dari curhatan Umi Pipik Dian Irawati, ihwal masa lalu sang suami, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yang pernah melakukan poligami, kembali memanas pasca Umi Pipik kembali angkat bicara seputar kebenaran rahasia poligami sang suami. Bahkan Umi Pipik menyebut 2 wanita yang pernah dipoligami mendiang Uje merupakan public figure. Namun lagi-lagi ia tak ingin menyebut identitas siapa public figure yang menjadi madu dalam bahteranya. Kalau saya harus menyebut, walaupun saya tahu, tapi walaupun public figure ya udahlah gitu, nggak perlu dibesar-besarin lagi untuk yang ketiga, karena kan fokusnya saya dengan yang kedua karena ada anak, ya, dan nggak semuanya nggak izin dengan saya. Sampai membesar-besarkan hal ini, yang terpenting saya sudah menginfokan dan semoga saya bisa bertemu itu. Sebelum Umi Pipik membeberkan pengakuan mengejutkan, nama Oki Setiana Dewi sempat terseret dalam pusara dugaan petualangan poligami almarhum. Tapi kepada awak media, baik Oki bahkan Umi Pipik langsung menepisnya. Astagfirullahaladzim, enggak, semuanya baik dan teman-teman semuanya. Guru, itu guru, Umi Pipik itu guru, Uje itu guru, semuanya adalah guru-guru bagi saya. Berarti mendengar berita itu hoax? Insya Allah hoax ya, itu tidak betul. Ya, jangan menyebarkan sesuatu yang tidak betul ya. Itu tidak betul, tidak betul. Apa yang harus disampaikan kalau sesuatu itu tidak betul? Ya. Terima kasih ya semuanya ya. Assalamualaikum. Ya. Oh ya, saya ingat kemarin katanya ada yang ngelihat di tayangan menyangkut paut dengan ada yang bilang Oki ya Allah, Masya Allah. Enggak, itu tidak, bukan Oki Setiana Dewi, bukan Ustazah Oki, bukan Uma Oki, karena saya juga berteman baik sama beliau, bersahabat, jadi memang bukan beliau. Saat Oki dan Umi Pipik sudah berhasil meredam isu liar yang beredar seputar keterlibatan Oki, yang mencengangkan kini nama Jennifer Dan, model yang kini jadi istri pengusaha Faisal Haris, kembali muncul dan dikaitkan sebagai wanita yang masuk dalam daftar poligami mendiang Uje. Tapi lagi-lagi saat dikonfirmasi, Umi Pipik tak mau membeberkan siapa wanita yang dimaksud. Ada lah, cuma nggak etis kalau saya harus sebutkan, karena tahu juga dia pun juga sudah menikah dan nggak perlu lah untuk diungkit lagi. Yang ini kan tujuan saya kan dengan anak ini, itu aja sih. Meski sempat menerima resiko kecaman netizen karena telah membongkar aib sang suami, namun Umi Pipik santai menghadapinya. Ia sudah mempertimbangkan resiko akan dicibir netizen, bahkan siap menanggung gugatan jika kelak keluarga almarhum tak terima dengan ungkapannya. Apalagi Umi Pipik dan keluarga almarhum Uje sempat punya riwayat hubungan tak baik pasca kepergian almarhum. Sebaliknya, Umi Pipik berdalih jika apa yang diungkapnya merupakan kebenaran, apalagi ia ingin bertemu dengan buah cinta almarhum Uje dari wanita yang jadi madunya. Kalau saya mau egois, kalau saya mau mementingkan diri saya, mungkin dari awal saat beliau menikah pun, kalau saya nggak terima juga saya bisa gitu ya. Cuma kan di sini saya nggak boleh egois. Kenapa? Karena beliau pendakwah. Orang-orang melihatnya fokus dengan dakwahnya saja gitu loh. Kalau saat itu saya dengan keegoisan saya, akhirnya saya mengatakan poligaminya tentang almarhum, saya nggak mau akhirnya beliau ditinggalin umat, ya kan banyak sekali umat yang masih belum menerima gitu ya, pasti gitu. Terus nanti beliau dibully dan segala macamnya gitu. Ya akhirnya saya egois dong. Bagaimanapun kan juga dia ayah anak-anak saya yang masih memberikan nafkah saya. Saya masih butuh nafkah saya, masih butuh nafkah beliau saat itu. Gitu. Tidak semua orang suka sama kita, tapi paksakan kita selalu suka sama orang lain. Ya, tidak semua orang senang dengan kita, tapi paksakan hati kita untuk baik sangka sama orang lain. Jadi
dua tangan kita cukup untuk menutup dua telinga kita.